Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya sengaja mendahulukan salam, baru saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab memang yang saya ketahui tuntunannya begitu. Jadi artinya salam itu dikatakan assalam qoblal kalam. Jadi ya salam sebelum bicara yang lain-lain. Cuma banyak atau akhir-akhir ini ada sering saya mendengar orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini saya menganggap wah itu kurang tepat itu kalau menurut tuntunan Islam, begitu tuntunan agama, tuntunan Rasulullah. Sebab seingat saya Rasulullah tidak pernah itu mengatakan. Tapi kalau umpamanya kalau Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara yang hadir atau saudara-saudara para pendengar yang berbahagia umpamanya itu. Kemudian baru assalamualaikum, itu mungkin bisa ya. Jadi assalam itu untuk jadi bismillah dulu. Apalagi kalau bismillah kemudian sudah itu alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi, kemudian saudara-saudara baru assalam, itu mungkin malah bisa itu. Nah ini saya selipkan karena saya akhir-akhir mendengar ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kalau jawab tidak Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam, tidak begitu. Begitulah, coba-coba ibu-ibu, bapak-bapak, coba ini difikirkan. Sebab ya kalau memang kita itu niatnya ibadat, itu ya sebaiknya yang tepat menurut tuntunan Allah, menurut tuntunan Rasulullah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah seingat saya belum pernah itu mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, itu belum pernah. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, masih kita meneruskan bagaimana akhlak kita terhadap Allah. Saya akan menyampaikan bahwa akhlak terhadap Allah yaitu cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Nah, teringat itu ada, kalau tidak salah hadis itu, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqum bih. Silahkan engkau mencintai apa saja yang engkau kehendaki, tapi pasti engkau akan berpisah kecuali kepada Allah. Sebab kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua barang yang ada yang ada ini semua halikun, pasti hancur, pasti rusak. Illa wajhah, kecuali Allah. Jadi kalau kita ingin mencintai yang betul-betul yang tidak akan rusak, ya harus mencintai kepada Allah. Oleh karena itu, maka kita mencintai kepada Allah itu ya sebagai muslim harus di atas segala-galanya. Mempersekutukan atau mempersamakan Allah dengan lainnya dalam mentaati, mengagungkan, mencintai dan sebagainya, tidak bisa itu. Sebab itu perbuatan syirik. Oleh karena itulah kita diwajibkan mencintai Allah di atas segala-galanya. Dan ini ada disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, kalau tidak keliru yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antara lain dicanangkan begini. Ini 165 ya. 165 surat Baqarah. Surat Baqarah surat yang kedua. Fatihah terus Baqarah. Ayatnya 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada
Wa minan nasi, dan sebahagian daripada orang banyak, man, ada orang yattakhidhu, yang mengambil min dunillah, dari selain Allah, andadan. Ya, andadan itu boleh dikatakan ya sekutunya ya, atau sebagai tandingan daripada Allah. Yuhibbunahum, anehnya mereka itu mencintai andad itu, mencintai bandingan-bandingan itu, kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Nah ini yang tidak dibenarkan. Apa? Ya apa saja. Umpamanya orang mengambil berhala, umpamanya ya apa ya. Kalau orang Jawa sering umpamanya Nyai Roh Kidul gitu ya. Mungkin kalau orang daerah lor sana ya Nyai Rolor gitu ya. Dicintai lebih daripada Allah. Nah itu tidak dibenarkan. Atau seperti cintanya kepada Allah. Ini juga tidak dibenarkan. Tapi kalau orang yang beriman itu terusnya oleh Allah dikatakan walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Tapi kalau orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Atau yang kepada yang lain memang tidak mempunyai. Bagaimana kalau harta? Ya harta juga tidak boleh. Orang cinta kepada harta silakan. Tapi jangan seperti cintanya kepada Allah, jangan. Istri, boleh silakan mencintai istri. Tapi juga mencintai istri itu jangan sampai katanya ya seperti cinta kepada, jangan. Mencintai kepada anak, iya boleh silakan. Tetapi juga jangan seperti mencintai kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang yang beriman harus lebih cintanya itu kepada Allah. Asyaddu hubban. Lebih cintanya lillahi kepada Allah. Nah ini surat Al-Baqarah ayat 165. Ada lagi di dalam hadis itu dikatakan oleh Rasulullah, salasun, ada 3 hal. Mangkunna fi, siapa yang 3 hal itu ada di dalamnya, wajada bihinna, maka ia akan mendapati dengan 3 hal itu halawatal iman, manisnya iman. Berarti dia sudah merasakan manisnya iman. Kalau dia mempunyai 3 hal. Nah 3 hal itu apa? Oleh Rasulullah ditegaskan, mangkana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang keadaan Allah wa rasuluhu dan rasulnya yaitu Muhammad dan agama ini ahabba ilaihi, lebih dicintai, mimma siwahuma, dari yang lain daripada Allah dan rasulnya itu. Cinta kepada istri boleh. Tetapi ini sudah waktunya salat. Saya harus salat. Istri ditinggalkan. Walaupun istri merengek-rengek istri ya begitulah. Sehidup semati dan lain-lain. Tetapi kalau Allah sudah manggil, kalau Rasulullah sudah manggil, artinya perintah-perintahnya semua ditinggalkan. Istri ditinggalkan. Nah, ini namanya asyaddu hubbal lillah. Nah, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada kedua-duanya yang lain, artinya dia dari harta, dari apa saja, radio, video umpamanya, atau ada orang yang kesukaannya main sepak bola umpamanya ya, tapi maghrib tinggalkan. Saya masih senang, apa boleh buat. Nonton tinju, tapi ini maghrib tinggalkan. Ini namanya Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, oleh Rasulullah ditegaskan,
Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai kepada seseorang, wa ayyuhibbal mar'a, dan adalah ia mencintai seseorang la yuhibbu, ataupun yang tidak dicintainya, illa lillah, kecuali karena Allah. Jadi saya cinta kepada seorang gadis umpamanya ya. Tapi saya sebagai muslim, tapi dia Kristen. Waduh, nggak bisa. Saya minta maaf. Saya cinta kepada Anda, tapi Anda kok lain agamanya ya. Saya toleransi. Tapi ya, hanya sampai di sini batasnya. Untuk bisa kawin tidak bisa, saya minta maaf. Kalau makan bakso sama-sama, ayo boleh. Pergi ke Kaliurang asal tidak bermalam ya, saya bisa saja ya. So, saya memang cinta kepada Anda. Tapi saya tidak tahu kalau Anda beragama Kristen. Saya tidak tahu kalau Anda beragama Katolik. Saya tidak tahu kalau Anda beragama Hindu, agama Buddha. Kalau begitu saya tidak bisa ini, saya minta maaf. Ya sudah, kita tetap mari berkawan. Tapi tidak bisa sebagai suami istri. Ini namanya wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Jadi cintanya atau tidak cintanya harus karena Allah. Kalau Anda mau berbalik, Anda sebagai orang Hindu, putri meninggalkan kehinduan, ya bismillah ya, kawin. Anda sebagai seorang Buddha, kok berani meninggalkan? Ya mari sudah, asyhadu alla ilaha illallah, silakan. Anda Katolik, Anda Kristen, tapi mau meninggalkan agama, baiklah. Saya sekarang mau. Nah, ini namanya wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Hendaklah seseorang mencintai kepada seseorang ataupun tidak mencintainya, semuanya itu hanya karena Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Hendaklah ia benci kembali kepada kafir sesudah diselamatkan oleh Allah daripadanya. Dia benci, dia tidak mau kembali kepada kafir. Kama yakrahu an yughzafa finnar, seperti bencinya kalau akan dilemparkan di api. Wah, ini dia tidak mau gitu. Betul itu. Nah, itu kalau sudah begitu, ini baru oleh Rasulullah, itu namanya salasun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal, selama 3 hal itu ada padanya, maka orang itu berarti mendapat dengan 3 perkara itu halawatal iman, manisnya iman. Saya sampai mamanya ya kadang-kadang, apa saya berani seperti harus berani. Ya walaupun saya tidak mohon kepada Allah, saya tidak mohon dicoba dengan coba yang berat. Saya takut, jangan-jangan saya tidak sanggup. Ya saya mendengar mamanya ceritanya sahabat Bilal, Masya Allah, dijemur di padang pasirnya. Saya belum pernah itu merasakan bagaimana dijemur di padang pasir. Tapi waktu saya tahun berapa itu 81 ingat saya, itu memang haji waktu itu agak panas, itu 40 apa 50 derajat. Saya turun di padahal itu jalannya jalan yang belum jalan aspal itu. Wah, itu saya sudah hampir perasaan saya, kaki saya sudah hampir melosah begitu, hampir hangus rasanya. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana ketika sahabat Bilal disiksa di padang pasir begitu jam-jam 11, setengah 12. Ya, panas-panasnya, terik-teriknya betul. Tapi toh
beliau sanggup mempertahankan keislamannya. Ditanya, berapa Tuhanmu hai Bilal? Ketika itu masih Allah. Kemudian ketika sudah begitu, sudah payah sekali, keringat sudah bercucuran keluar, sudah, dia tidak sanggup lagi mengatakan, cuma satu, cuma begitu. Nah ini. Saya tidak bisa menggambarkan apakah saya kuat itu. Tapi ya saya mohon kepada Allah. Jadi itulah yang dinamakan, yang dimaksudkan bahwa cinta kepada Allah harus melebihi segala-galanya. Lebih daripada seorang istri cinta kepada suami, betul. Tetapi ini lain sedikit ya. Lain sedikit, suami itu mempunyai hak begitu. Jadi kalau puasa sunat, istri minta izin kepada suami, saya mau puasa sunat mas. Jangan, enggak usah lah. Jangan, enggak usah. Kalau suami sudah bilang enggak usah ya, seorang istri memang ya enggak usah. Ini memang tuntunan Rasulullah. Tapi kalau puasa wajib mah enggak bisa itu melarang. Seorang istri mau ke masjid, suami tidak boleh larang. Memang dikatakan oleh Rasulullah, jangan suami. Memang seorang perempuan salat itu yang terbaik di rumah. Lain dengan laki-laki. Kalau laki-laki dikatakan semua salat itu yang baik di masjid illal maktubah, kecuali salat yang diwajibkan, itu yang baik. Tapi meskipun demikian, ya kalau untuk wanita itu suami ya jangan melarang istrinya yang mau pergi ke masjid. Jadi kembali kepada apa yang pokoknya 3 hal. Kalau itu ada, mendapatkan manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Seseorang mencintai seseorang atau membenci seseorang harus karena Allah. Dan takut kembali kepada kafir seperti hanya takut kalau dilemparkan ke api. Nah ini kita harus. Untuk sementara saya kira begitu, ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan ya. Ini sesungguhnya sambil memperingatkan diri saya sendiri. Jadi ya mudah-mudahan saya dan bapak-bapak serta ibu, mari kita berakhlak seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.